Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi dengan NIM 19104033, Prodi Ekonomi Syariah. Mungkin langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko itu merupakan variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Tariq Wahan dan Habib Ahmed, risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Dari definisi tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinannya terjadi kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga, dan besar kecilnya risiko yang terjadi pada tingkat eksposur dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi. Dalam keuangan syariah, terdapat dua kaidah fikih yang terkait dengan risiko, yakni al-kharaj bi al-adaman dan al-ghum bi al-ghum. Kedua kaidah fikih ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapatkan dari aset tersebut. Jadi dalam dunia keuangan syariah, dari aset yang didapatkan pasti adanya risiko, dan pihak yang terkait siap menanggung apabila adanya kerugian. Personality yang berarti karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Menurut Faisal Rival, pengertian karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Menganalisis karakter nasabah, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Dasar kepercayaan meliputi moral, watak, dan sifat-sifat positif dan kooperatif, dan di samping itu juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan usahanya. Jadi, semakin baik karakter seseorang, maka semakin baik pula dalam mengembalikan pembiayaan yang didapat. Begitu pula sebaliknya. Model besar kepribadian. Model besar kepribadian tersebut itu ada 5, yaitu sosial, mudah bersepakat, sifat berhati-hati, stabilitas emosional, terbuka terhadap pengalaman atau openness to experience. Purpose itu sendiri yaitu sasaran atau tujuan dan penggunaan dalam pembiayaan supaya calon madarib dapat mengembalikan angsuran pembiayaan. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam, apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif, maka kredit tidak dapat diberikan. Tetapi jika digunakan sebagai modal kerja atau produktif, maka kredit dapat diberikan. Jadi analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan. Menurut penggunaan dana oleh nasabah atau debitur, pembiayaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan produktif atau modal kerja, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan investasi. Prospek itu sendiri adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Prospek yaitu bank akan mencari data tentang harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha peminjam, atau sering disebut dengan capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba, sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudarib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Untuk semakin memahami kemampuan, kita bisa melihat aspek-aspek berikut, yaitu kepribadian, jasmani atau fisik, sifat diri, bakat, dan kemampuan bawaan, minat. Mungkin cukup begitu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.